Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Drasani Asih MKes selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Rombel B angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Jadi yang pertama yaitu pengertian dari psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan berasal dari dua kata, yaitu psikologi yang berarti ilmu tentang jiwa dan perkembangan yaitu perubahan manusia yang terjadi sepanjang hidup. Jadi psikologi perkembangan itu mempelajari perubahan perilaku, mental, dan kepribadian manusia sejak lahir hingga lanjut usia. Lalu, menurut Rahmawati, ruang lingkup psikologi perkembangan itu ada 5, yaitu perkembangan kognitif, yaitu mencakup proses berpikir, bahasa, dan kemampuan memecahkan masalah. Lalu yang kedua, perkembangan fisik itu mencakup pertumbuhan tubuh, organ, dan kemampuan motorik. Lalu yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional itu menyangkut kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi. Lalu yang keempat, perkembangan moral itu pembentukan nilai, norma, dan etika. Lalu yang kelima, perkembangan karir dan identitas yaitu mencakup tujuan hidup, arah karir, dan pemahaman diri. Yang selanjutnya yaitu faedah dalam mempelajari materi psikologi perkembangan. Nah, faedah dalam mempelajari psikologi perkembangan ini yaitu bisa memahami tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu yang kedua, bersikap lebih empatik dan bijak dalam bergaul. Lalu yang ketiga, bisa meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Lalu yang keempat, bisa menyesuaikan perilaku dengan tingkat perkembangan. Lalu yang terakhir, memahami tanggung jawab sesuai usia. Lalu selanjutnya, nomor 1 poin B yaitu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Nah, pengertian dari pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran, tinggi, berat, maupun jumlah sel pada makhluk hidup. Contohnya itu seperti anak yang tingginya 100 cm akan bertambah tingginya menjadi 120 cm. Lalu pengertian dari perkembangan yaitu proses perubahan menuju keadaan yang lebih maju atau lebih dewasa, baik secara fisik, mental maupun emosional. Contohnya itu seperti anak bayi yang awalnya itu hanya bisa berbaring, lama-kelamaan akan bisa merangkak, berjalan maupun berbicara. Lalu soal selanjutnya nomor 1 poin C yaitu tahap-tahap perkembangan individu. Nah, tahap-tahap perkembangan individu itu ada 2, yaitu ada fase pranatal dan fase paskanatal. Nah, fase pranatal yaitu fase yang terjadi dalam kandungan dimulai dari pembuahan hingga lahir. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dari satu sel menjadi organisme lengkap. Faktor pentingnya yaitu kesehatan ibu, sifat bawaan orang tua, serta pembentukan jenis kelamin dan sikap orang tua terhadap bayi. Pada masa ini terjadi penuh risiko fisik dan psikologis yang mempengaruhi perkembangan janin. Sedangkan fase paskanatal yaitu masa setelah kelahiran yang dibagi menjadi beberapa tahap. Itu ada masa bayi, usia 0 sampai 1 tahun itu masih bergantung pada orang tua. Lalu masa balita, usia 1 sampai 5 tahun itu mulai belajar berjalan dan berbicara. Lalu masa anak-anak usia 6 sampai 8 tahun itu mulai pembentukan kebiasaan dan karakter. Lalu masa peralihan dari anak-anak menuju ke masa remaja itu usia 9 sampai 12 tahun itu masa kritis menjelang remaja. Lalu masa remaja usia 12 sampai 19 tahun itu pertumbuhan cepat dan kematangan hormon. Lalu masa produktif usia 18 sampai 30 tahun itu masa aktif belajar dan bekerja. Lalu masa dewasa usia 30 sampai 60 tahun itu masa stabil dan persiapan menuju pensiun. Lalu usia lansia atau tahap terakhir yaitu tahap akhir penurunan fisik dan mental. Lalu soal nomor 1 poin D yaitu konsep kecerdasan. Nah, kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, belajar, memahami, dan menyelesaikan masalah. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Latin itu intelligence yang artinya itu menyatukan. Nah, kecerdasan itu tidak hanya soal menghitung atau mengingat, tetapi meliputi kemampuan beradaptasi, mengelola emosi, dan kemampuan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ahli itu menyebutkan kalau kecerdasan itu sulit didefinisikan karena bergantung pada konteks dan lingkungan.
Lalu soal nomor 1 poin E yaitu perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Nah, perkembangan kognitif itu merupakan proses penting dalam tumbuh kembang anak yang melibatkan kemampuan berpikir dan memahami. Chen Bizet menekankan bahwa perkembangan ini terjadi secara bertahap sesuai usia dan kematangan anak. Sedangkan menurut Levi-Vygotsky itu menyorot peran penting interaksi sosial dan budaya. Kedua teori ini membantu guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa di sekolah dasar. Lalu yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa pada anak tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga bisa membantu berpikir dan membentuk ide. Nah, perkembangan bahasa pada anak berlangsung bertahap mulai dari menangis saat masih bayi dan bisa berbicara lancar saat usia anak-anak. Nah, perkembangan bahasa pada anak ini berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan emosi anak, serta pengaruh lingkungan keluarga dan sekolah. Lalu soal nomor 2 yaitu tugas dan jawab guru itu adalah membantu murid agar berkembang secara optimal. Nah, bagaimana upaya-upaya guru saat di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Nah, contohnya itu seperti kita saat di dalam kelas ya, seperti kita bisa memberikan kegiatan belajar yang aktif seperti ada diskusi kelompok, terus ada tanya jawab, dan juga bisa dengan presentasi. Lalu juga bisa guru itu memberikan pembelajaran yang menarik seperti menggunakan gambar, video, atau juga permainan edukatif untuk merangsang daya pikir anak. Dan juga kita bisa memberikan kesempatan untuk semua murid itu berbicara, seperti kita memberikan kesempatan murid untuk menceritakan pengalaman saat liburan, dan juga bisa kita mempersilahkan murid untuk menjawab pertanyaan guru secara kritis, seperti itu. Kalau di luar kelas itu seperti kita mengadakan literasi membaca. Nah, kita mengajak murid untuk seperti ayo kita membaca buku bersama-sama di taman sekolah, seperti itu. Dan juga kita bisa mengajak murid untuk belajar sambil bermain, seperti kita mengadakan permainan kata atau mencari benda berdasarkan instruksi lisan dari guru. Dan juga kita bisa memberikan murid untuk mengikuti kegiatan sosial, kayak misal ada lomba pidato. Dan nanti kita bisa mengajak murid untuk mengikuti lomba pidato untuk melatih keberanian dan keterampilan berbahasanya. Lalu soal nomor 3 itu kita biasa menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat ada anak yang unggul, rata-rata, dan kurang, seperti ada anak yang cerdas, rata-rata, dan kurang cerdas. Ada juga anak yang lancar berkomunikasi, biasa saja, dan kurang lancar. Nah, mengapa bisa demikian? Itu karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, terus lingkungan, dan juga kesempatan dan pengalaman. Dan untuk menyikapinya itu kita bisa menghargai setiap perbedaan dengan tidak membanding-bandingkan dan membantu setiap anak agar berkembang sesuai potensi mereka. Dan yang terpenting itu kita bisa memberikan dorongan dan dukungan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.